Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Do Money Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya untuk ekspor ke luar negeri tapi melalui Shopee. Nah, jadi buat kalian pastikan untuk nonton video ini sampai akhir dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi, gimana caranya untuk ekspor ke luar negeri dalam jumlah kecil ataupun satuan dengan hanya menggunakan Shopee. Nah, di sini ada namanya program ekspor Shopee. Kalau kemarin aku ngebahas gimana caranya ekspor melalui marketplace luar negeri, kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya ekspor melalui marketplace lokal ataupun Indonesia, yaitu dengan menggunakan Shopee. Nah, di Shopee ini lebih terbatas dibandingkan dengan marketplace luar negeri yang lain. Kenapa? Karena di Shopee ini hanya mengcover beberapa negara saja, yaitu negara Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Meksiko, dan juga Brazil. Jadi di Shopee ini hanya mengcover negara-negara tersebut, tidak ke seluruh negara gitu. Lalu apa saja kriteria buat penjual yang ingin bergabung atau mengikuti program ekspor Shopee ini? Itu ada detail kriterianya, itu adalah memiliki minimal satu produk aktif dengan stok minimal 2, kemudian toko memiliki akumulasi poin penalti kurang dari 3, toko berstatus aktif. Toko telah aktif selama lebih dari 3 bulan. Kemudian toko memiliki tingkat pembatalan pesanan kurang dari atau sama dengan 3% selama 90 hari terakhir. Kemudian toko memiliki penjualan lebih dari atau sama dengan 3 selama 30 hari terakhir. Memiliki tingkat pengembalian barang atau dana kurang dari 1%. Toko menjual produk yang tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang untuk dijual di luar negeri. Kemudian toko mengaktifkan jasa kirim Shopee Express Standard, JNE reguler, JNT Express, Si Cepat reguler, ID Express, Antar Aja atau Ninja Express. Kemudian penjual kategori kesehatan dan perawatan dan kecantikan harus memiliki lisensi BPOM. Penjual kategori makanan dan minuman harus memiliki produk dengan masa kadaluarsa lebih dari 2 minggu, serta memiliki izin BPOM. Penjual bukan merupakan dropshipper, jadi tidak bisa dropship ya, harus barang sendiri. Kemudian tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun, ataupun penyalahgunaan program lainnya untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk daftar barang-barang yang dilarang dari Shopee itu ada banyak. Nanti daftarnya aku bakal tampilin aja di sini. Kalian bisa baca sendiri. Karena banyak banget. Ada furniture dengan ukuran besar, tanaman itu nggak boleh. Terus makhluk hidup, senjata, kosmetik bekas, makanan beku, dan yang lainnya. Nanti aku tampilin daftarnya di sini. Kalian bisa lihat dan baca. Nah, lalu untuk mekanisme ekspor dari Shopee ini, kalian itu akan menerima pesanan itu dari ship buyer ID dan juga chat ataupun seputar pertanyaan itu dari shipbuyerid.cs di Seller Center Indonesia. Lalu apa sih ship buyer ID ataupun shipbuyerid.cs ini? Ini adalah akun resmi dari tim Shopee yang akan mengelola semua pesanan yang masuk dari luar negeri dan menangani akun penjual di luar negeri. Jadi kalian tidak perlu lagi repot untuk memproses pesanan dari luar negeri ataupun membalas chat dari pembeli ketika ada pembeli yang nanya. Jadi itu semua sudah di cover oleh pihak Shopee, oleh tim Shopee. Mereka yang mengelola pesanan dan juga mereka yang membalas pertanyaan ataupun chat dari pembeli di luar negeri gitu. Lalu setelah kalian mendapat pesanan dari ship buyer ID tadi, kalian bisa lihat di klik pesanan saya, kemudian pilih pesanan dari akun ship buyer ID, kemudian klik periksa rincian. Setelah itu, nah di sana ada lihat rincian pengiriman. Jadi di sana ada nomor pesanan, terus alamat pengiriman dan informasi jasa kirim.
Nah, jadi pesanan tadi kalian kirim ke gudang Shopee sesuai dengan rincian pesanan yang ada. Nah, ini adalah rincian pesanannya. Jadi tinggal kalian cetak resi, kemudian kirim ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Jadi ongkos kirim itu akan ditanggung oleh pembeli, sehingga kalian hanya perlu mengirimkan pesanan itu ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Setelah itu baru dari tim Shopee-nya yang akan mengirimkan paket kalian ke pembeli di luar negeri. Jadi setelah kalian mengirimkan pesanan tadi ke gudang Shopee yang ada di Jakarta, lalu pihak Shopee ataupun tim Shopee akan mengirimkan kembali barang yang ada di gudang Jakarta ke pembeli di luar negeri. Untuk ongkos kirim ke luar negeri itu ditanggung oleh pembeli dan itu sudah diatur oleh tim Shopee. Jadi kalian hanya cukup perlu mengirimkan barang pesanan ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Setelah itu proses pengiriman selesai. Lalu uang dari hasil penjualan yang sudah ditransfer pembeli itu akan masuk ke akun kalian setelah barang itu sampai di gudang Shopee yang ada di Jakarta. Untuk permasalahan mengenai bea cukai ataupun biaya pajak untuk mengirim ke luar negeri itu sudah ditanggung oleh tim Shopee. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan untuk biaya tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menentukan harga dari produk tersebut? Jadi tim Shopee itu sudah langsung otomatis menyesuaikan harga yang tertera di produk kalian, di toko kalian dengan mata uang dari negara asal atau negara pembeli. Jadi kalian tidak perlu pusing lagi untuk mengkonvert nilai mata uang dari rupiah ke nilai mata uang dari negara pembeli. Jadi itu sudah langsung otomatis dari Shopee-nya. Nah, untuk harga produk ini sudah disesuaikan langsung oleh tim Shopee, termasuk juga dengan ongkos kirim dan biaya lainnya. Jadi semua sudah diatur oleh Shopee. Jadi kalian tidak perlu pusing lagi untuk menentukan harga barang. Kalian tinggal menentukan berapa harga produk ini yang ingin kalian jual. Hanya sebatas itu. Tidak perlu memusingkan untuk biaya cukai, biaya ongkos kirim, dan yang lain-lain. Nah, lalu juga ada aturan mengenai batas berat dan juga ukuran produk yang kalian jual. Itu berbeda di masing-masing negara. Di sini aku akan tampilkan berat maksimum dan juga batas ukuran dari masing-masing negara. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi semuanya itu ada batas maksimalnya. Jadi kalian ketika ingin menjual suatu produk tidak boleh melebihi batas berat dan juga ukuran. Lalu bagaimana cara mengemas produk kalian untuk dikirim ke luar negeri itu agar aman? Untuk kemasan luar kalian bisa menggunakan kemasan polyurethane, kemasan tabung ataupun kemasan kotak. Dan untuk bahan pengisi ataupun bantalannya itu kalian bisa menyisipkan styrofoam ataupun bubble wrap atau yang lainnya. Dan juga untuk segel itu kalian bisa menggunakan lakban plastik yang coklat, terus duct tape dan yang lainnya. Di sini aku kasih tips bagaimana untuk mengemas produk dengan baik dan benar. Yang pertama, kalian harus memperhatikan jenis produk dan juga pilih bahan kemasan yang sesuai. Kemudian kemas produk yang berbeda itu secara terpisah. Lalu gunakan bahan pengisi untuk mengisi bagian yang kosong, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian gunakan bahan segel yang tepat. Pastikan ujung dan bagian terbuka dari paket itu terisolasi dengan bentuk H agar segelnya itu lebih kuat. Kemudian lindungi sudut-sudut tajam produk dengan karton atau busa. Bungkus seluruh bagian produk dengan bubble wrap. Kemas dengan packing kayu jika memungkinkan. Kemudian tidak disarankan mengirim produk pecah belah. Nah, ini aku kasih contoh material untuk kemasan produk kalian itu bisa menggunakan karton atau kardus, styrofoam, bubble wrap, dan juga packing kayu. Oke, jadi itu dia penjelasan mengenai ekspor barang ke luar negeri melalui Shopee. Jadi intinya kalau kalian mau ekspor barang melalui Shopee, itu kalian harus memenuhi persyaratan untuk bergabung di program ekspor Shopee yang sudah aku jelasin. Ini aku tampilkan lagi. Ini adalah persyaratan penjual yang bisa bergabung dengan program ekspor Shopee. Kemudian untuk sistem ekspornya atau mekanisme jual belinya itu kalian hanya cukup menunggu pesanan dari pihak Shopee,
kemudian kalian proses atau kalian packing barangnya, lalu kalian kirimkan ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Setelah itu, pihak Shopee ataupun tim Shopee akan mengirimkan barang yang sudah kalian kirim ke gudang Jakarta ke luar negeri, ke pembeli yang ada di luar negeri. Untuk masalah biaya, kalian hanya perlu menentukan harga produk yang ingin kalian jual tanpa perlu memikirkan ongkos kirim, biaya cukai, ataupun biaya lainnya. Karena untuk biaya ongkos kirim ataupun biaya cukai itu semua diatur dan ditanggung oleh pembeli. Jadi kalian hanya cukup mengcover biaya pengiriman dari tempat kalian ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Hanya sebatas itu. Setelah itu selesai, semua akan diproses oleh tim Shopee langsung ke pembeli kalian. Lalu untuk dana ataupun uang dari hasil penjualan akan kalian terima setelah barang itu sampai ke gudang Shopee yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi caranya simple banget. Tapi ingat, untuk program ekspor Shopee ini hanya terbatas di beberapa negara. Jadi tidak mengcover ke seluruh negara. Gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian untuk like dan juga subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video.